maka Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat orang tersebut dengan 10 rahmat. Tetapi barang siapa yang bisa keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala beri rahmat dengan rahmat 70 rahmat. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, hadirin, inilah Allah Subhanahu wa taala memberi kasih sayangnya kepada orang tersebut. Banyak di luar sana harta berlimpah, hadirin, jabatan tinggi, badan sehat, tapi tidak dipilih oleh Subhanahu wa taala. Bagaimana kita, hadirin, makin zaman umurnya pendek-pendek, badannya pendek-pendek, dan dosanya banyak-banyak. Allah Subhanahu wa taala pilih dalam usaha agama. Mana di dalam hadits kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, jika kalian membawa dosa sebesar bumi dan langit, tapi kalian tidak musyrik kepadaku," kata Allah, tidak menduakan aku, kalian mendatangiku dengan banyak dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana hadirin kita bersyukur atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ulama kita katakan, amalkan ini agama, hadirin, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbi aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai manusia, tetapi orang-orang yang beriman. Bantu agama Allah, maka Allah akan membantumu. Bagaimana hadirin Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berikan perintah ini untuk orang-orang yang beriman, hadirin. Siapa orang-orang yang beriman, hadirin? Yang mana Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, jikalau kalian melihat seorang laki-laki yang pulang pergi dari rumah ke masjid, maka yakinilah bahwa dia itu oleh orang beriman. Mana beliau langsung membacakan satu ayat, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, 7 naungan yang akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah hadirin seorang pemuda yang hatinya terpaut kepada masjid. Yang ketiga yaitu seorang laki-laki yang kerjaannya yaitu memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu orang yang bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu seorang laki-laki yang digoda oleh wanita bangsawan, tetapi dia berkata, "Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan yang keenam adalah orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Dan yang ketujuh adalah orang yang berzikir kepada Allah, yang mana air matanya jatuh menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 7 golongan ini, hadirin, akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syafaat, hadirin, selain syafaat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita salah satu, hadirin, kita salah satu yang mana seorang laki-laki yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu yaitu pemuda yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kerja ini, hadirin, yang mana kerja ini adalah kerja para nabi, hadirin. Kerjanya para nabi, kerjanya para rasul. Tidak ada kerjanya para nabi selain kerja dakwah, hadirin. Bukan kerjanya berdagang, bukan kerjanya itu, hadirin, bertani, nelayan, bukan. Tetapi kerja nabi adalah bagaimana mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dunia ini Allah Subhanahu wa taala menjadi tempatnya darul asbab, hadirin. Tetapi melihat umat sekarang, hadirin, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka utamakan, hadirin, bagaimana manusia ini bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengajak kepada golongan, bukan menjadi orang kaya menjadi orang miskin menjadi orang kaya, bukan, hadirin, tetapi bagaimana orang kaya dan orang miskin bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Sebab orang yang, hadirin, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia dimasukkan dalam neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala ridho, maka api neraka tidak akan membakar tubuhnya, hadirin. Dicontohkan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim salam hanya meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala, padahal malaikat angin, malaikat hujan, hadirin, maka malaikat Jibril hadirin turun tangan untuk membantu Nabi Ibrahim salam. Tetapi apa jawaban Nabi Ibrahim salam? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Pertolongan Allah, cukup pertolongan Allah. Sebab baik penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun ridho kepada dianya, hadirin. Sehingga api, hadirin, yang mana api dikatakan ini, hadirin, yang mana kayu bakarnya, hadirin, sebanyak 1 bulan, hadirin, dikumpulkan, hadirin.
Nah, selama 40 hari 40 malam Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, tetapi apinya ini menjadi sejuk. Allah Subhanahu wa taala beri keselamatan ini api, padahal sifat api ini membakar. Nah, padahal dikatakan, hadirin ulama katakan, tempat yang paling Nabi Ibrahim alaihissalam, paling Nabi Ibrahim salam sukai, hadirin, waktu kejadian yang paling disukai oleh Nabi Ibrahim salam yaitu waktu Nabi Ibrahim salam di dalam api, hadirin. Kenapa, hadirin Allah Subhanahu wa taala? Sebab di dalam api ini mendapat kebahagiaan. Begitu juga, hadirin, seperti Bilal radhiyallahu anhu. Nah, waktu kejadian Bilal radhiyallahu anhu mendapatkan kebahagiaan, hadirin, waktu Bilal radhiyallahu anhu ini ditindih dengan batu yang besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala tampakkan pintu surga, hadirin. Begitu juga, hadirin, sahabat-sahabat lain seperti Sumayyah, hadirin, seperti Khabab bin Adi, waktu disiksa, hadirin, waktu disiksa dalam mengorbankan ini agama. Begitu juga umat akhir zaman. Umat akhir zaman bagaimana, hadirin, mendapat kebahagiaan, yaitu meninggalkan anak istri, hadirin. Allah. Meninggalkan keperluan-keperluan dunia, meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia untuk mendakwakan ini agama. Berapa hari, hadirin? 120 hari minimal, hadirin. 120 hari, sebab dimana katakan pas di Tasik seorang santri yang mengatakan, hadirin, jangan mati dulu sebelum kalian memakmurkan masjid sebanyak 40 masjid. Berarti kalau satu masjid ini 3 hari, berarti 40 masjid 120 hari, hadirin. Benar perkataan Sunan Kalijaga, Topololono jelajodi desa minang torisa dorongnya patang sasi. Jangan pulang-pulang sebelum 4 bulan. 4 bulan. Maka, hadirin Subhanahu wa taala, 4 bulan ini, hadirin, apabila kita melakukan 4 bulan ini, hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu hikmah. Tidak akan dibukakan pintu hikmah kecuali orang yang 4 bulan. Subhanallah.